Hai 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 semuanya. Selamat datang di video pembelajaran kita. Di sini kita akan sharing dan belajar mengenai materi mitokondria yang meliputi pengertian mitokondria, struktur mitokondria, dan fungsi dari mitokondria tersebut. Tubuh kita dapat menghasilkan dan sekaligus mengonsumsi energi. Energi tersebut disediakan oleh struktur. Jadi, apa itu mitokondria? Mitokondria adalah organel kecil yang mengambang bebas di seluruh sel. Organel sel ini diselimuti oleh membran dan ditemukan dalam semua sel eukariotik. Berdasarkan hipotesis, endosimbiosis mitokondria berasal dari sel eukariotik yang bersimbiosis dengan prokariotik, sehingga membentuk organel sel. Adanya DNA pada mitokondria menunjukkan bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel inangnya. Dan hipotesis ini ditunjukkan oleh beberapa kemiripan mitokondria dengan bakteri. Mitokondria ini menyerupai bakteri mulai dari bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua, memiliki sistem genetik sendiri, dan memiliki ribosom. Ribosom mitokondria lebih mirip dengan bakteri dibandingkan ribosom yang dikode oleh inti sel eukariotik. Mitokondria ini juga merupakan organel penting penyusun tubuh. Organel penting ini akan membantu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk reaksi biokimia sel. Energi yang dihasilkan oleh mitokondria nantinya disimpan dalam molekul kecil yang dikenal dengan nama ATP. Proses penghasilan energi ini disebut sebagai respirasi aerobik. Mitokondria sendiri memiliki struktur yang terdiri dari membran luar, membran dalam, matriks, dan ruang antar membran. Pada mitokondria terdapat beberapa struktur yang menyusunnya, yaitu: pertama, membran luar. Membran luar pada mitokondria terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang membuat membran ini permeabel. Membran luar ini membungkus mitokondria dan mengandung banyak protein serta enzim. Membran luar pada mitokondria ini berfungsi untuk membantu proses biosintesis jaringan tubuh suatu makhluk hidup. Yang kedua yaitu membran dalam. Membran bagian dalam mitokondria adalah struktur terlipat yang membentuk bagian dalam mitokondria. Membran bagian dalam mengandung banyak protein dan enzim yang terlibat dalam proses fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel. Ruang antar membran dalam dan membran luar disebut ruang antar membran. Membran bagian dalam sangat selektif dan hanya memungkinkan molekul kecil melewatinya. Membran bagian dalam juga mengandung krista, yaitu lipatan yang meningkatkan luas permukaan membran, sehingga memungkinkan produksi ATP lebih efisien. Membran bagian dalam ini berfungsi untuk membantu pembuatan ATP atau energi pada jaringan tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Yang ketiga yaitu matriks. Matriks pada mitokondria adalah sebuah ruang yang terletak di dalam membran dalam mitokondria. Matriks ini merupakan tempat terjadinya respirasi sel yang disebut dengan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik, yaitu DNA mitokondria, mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Matriks mitokondria juga berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis ATP.
Fungsi matriks ini berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian penting pada mitokondria seperti materi genetik atau DNA, ion-ion penting lainnya, dan ribosom. Yang keempat yaitu ruang antarmembran. Ruang antarmembran pada mitokondria terletak di antara membran luar dan membran dalam. Ruang ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi B-oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat anorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Fungsi ruang antarmembran, tempat berlangsungnya berbagai reaksi penting yang ada pada sebuah sel. Mitokondria berada di dalam setiap sel tubuh manusia, sehingga memiliki berbagai fungsi. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang dimiliki oleh mitokondria. Yang pertama, menghasilkan energi. Fungsi mitokondria yang paling utama adalah menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjaga kelangsungan hidup. Berkat fungsi ini, mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Sekitar 90% energi yang dibutuhkan oleh tubuh dihasilkan oleh mitokondria dengan cara memproses oksigen, nutrisi, dan berbagai zat dari makanan yang Anda konsumsi. Energi tersebut akan disimpan dalam molekul kecil yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Tanpa ATP, sel tubuh tidak dapat berfungsi dan akhirnya mati. Yang kedua, mengatur kematian sel. Sebagai penghasil energi, mitokondria juga memiliki peran penting untuk mengatur hidup dan mati sel. Proses yang disebut apoptosis ini merupakan suatu sistem biologis tubuh yang mengatur penghancuran sel-sel tubuh yang sudah tua, rusak, atau mengalami kelainan dan tidak sehat. Proses ini berguna untuk menjaga kesehatan sel tubuh agar jaringan dan organ tubuh tetap berfungsi dengan baik, serta mencegah pertumbuhan sel-sel abnormal yang sulit dikontrol seperti sel kanker. Fungsi mitokondria ini memegang peran penting pada pencegahan penyakit kanker atau tumor. Yang ketiga, menjaga zat dalam tubuh. Sebagai organel yang terkandung dalam setiap sel tubuh manusia, mitokondria juga memiliki keterhubungan dengan organel lain, seperti retikulum endoplasma. Hubungan ini sangat penting dalam proses pengaturan jumlah kalsium, protein, dan lemak. Selain itu, mitokondria juga berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Yang keempat, mengatur respon imun. Mitokondria juga memiliki peran penting dalam mengatur respon imun terhadap infeksi, baik yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Ketika tubuh terinfeksi, mitokondria akan membantu mengarahkan sel-sel imunitas tubuh seperti sel darah putih dan limfosit untuk menangkap dan membasmi bakteri atau virus. Oke teman-teman semua, kita sudah belajar nih, dimulai dari pengertian mitokondria, struktur mitokondria, dan fungsi mitokondria. Tak terasa sudah di penghujung video nih teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. See you next video. Bye.